Jadi hati ini luar biasa. Kenapa? Karena ada satu kehendak yang kita bisa katakan berlawanan dengan nafsu kita, berlawanan dengan kemauan kita. Bisa jadi. Oleh karena itu ada orang mengatakan, ente ikutin hati ente, kemana hati ente mau, ente jangan ikutin nafsu ente. Kan begitu kan? Tapi kalau kita udah ikuti hati kita, insya Allah di sana akan mendapatkan satu petunjuk. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kesehatan selalu. Amin. Terutama yang begitu punya tanggung jawab yang besar, di mana majlis ya bukan sekedar dibuat, tapi semua direncanakan. Dibuat satu jadwal yang memang tidak sampai putus jadwal itu, sehingga semua dikondisikan oleh beliau. Akhirnya Ustaz Deden, mata Allah betul hayati, semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan dalam rezeki. Dan juga putra daripada guru kita almarhum al-maghfurlah Haji Tubagus Mansuri, yaitu Ustaz Salahuddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sengaja datang bersama cucu supaya punya alasan. Kalau dia ngambek berarti kita alasannya begitu. Kalau dia ngantuk alasannya begitu. Iya, namanya tuh anak-anak. Gak apa-apa. Ketika kita lihat anak kecil ngantuk, gak apa-apa. Yang ngantuk anak Kecil. Makanya Umar, namanya Umar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebenarnya mau datang karena pertama bukan jadwal, tapi saya mau hadir karena saya tahu jadwal ini saya minggu keempat ya. Saya dengar guru kita mau berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah. Ini yang sangat saya dambakan untuk saya bisa berangkat. Tapi meskipun nggak tahun ini, insya Allah tahun depan. Kenapa saya harus katakan nggak tahun ini, tahun depan? Karena selalu berharap panjang umur bisa mendapatkan satu panggilan untuk sampai ke sana. Hadirin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabtagi ilaihil wasilah. Kita diperintahkan untuk senantiasa mencari wasilah. Wasilah ini adalah satu jembatan yang bisa menyampaikan daripada hajat kita. Satu jembatan daripada yang menyampaikan keperluan kita, kebutuhan kita. Terutama selama hidup. Selama hidup itu pasti kita akan ingin sampai segala kebutuhan kita. Tapi di sana ada Allah yang rahasiakan kebutuhan kita yang sepertinya kita anggap sudah biasa. Sudah biasa. Tidur karena ada ngantuknya, makan karena ada laparnya, haus karena ada minumannya. Tapi kalau orang ada yang nggak tidur-tidur karena katanya matanya kering. Ya, ada lagi orang yang sebetulnya haus tapi nggak bisa ada yang diminum karena nggak ada airnya. Apa maksud saya? Maksud saya adalah selama kita masih ada di mana dunia ini, di situ harus ada hajat kita, di situ harus ada keinginan kita, di situ harus ada kemauan kita. Namanya wasilah. Namanya wasilah. Tadi saya bicara kepada beliau, wasilah itu bagaikan wadah. Wadah tempat yang memang harus dipenuhi tempat tersebut. Kalau ada gelas yang kosong, dia sebagai wadah. Pertanyaannya kalau ada orang bawa gelas kosong, pasti yang ditanya, mau diisi apa itu gelas? Apakah air bening, air putih, atau juga air kopi dan sebagainya.
Begitupun piring, dia bawa piring yang kosong, pasti orang akan bertanya, kenapa dia bawa piring kosong? Pasti harus ada yang diisi. Nah, ketika gelas yang kosong dan piring yang kosong ini, apa yang kita mau isi? Apa yang kita mau isi? Kalau kita isi satu minuman yang memang mendapatkan satu keberkahan buat kita, contoh seperti kita diberikannya air putih atau air teh, itu bisa mengandung satu keberkahan buat kita. Kemudian kalau kita bawa piring, apa yang kita mau isi? Apakah nasi atau lauk dan sebagainya? Semua itu bagaimana kemauan kita. Yang penting gelas yang kosong sudah ada isinya, piring yang kosong sudah ada isinya. Nah, itulah wasilah. Artinya kembali kepada diri kita. Ini hati kita ini kita mau isi dengan apa? Hah? Hati kita ini kita mau isi dengan apa? Kita mau isi dengan sesuatu yang salah, kan nggak mungkin. Sesuatu yang selalu kurang, nggak mungkin juga. Kita kepengen sesuatu yang benar dan sesuatu yang cukup. Tapi wasilahnya apa nih? Nah, wasilahnya ini apa? Supaya kita bisa mendapatkan yang benar dan yang kita rasa cukup. Wasilahnya ini. Orang kalau memang dia ingin katakan hatinya itu benar, dilihat sama siapa dia dalam perjalanannya. Kalau kepada orang yang benar, insya Allah dia akan mendapatkan satu kebenarannya. Kalau dia datang jalan bersama orang yang salah, sudah bisa dipastikan dia mendapatkan satu kesalahan. Jadi hati ini kalau kita mau isi, karena kita katakan wadah, kita mau isi dengan apa? Ya. Jadi kalau kita isi dengan satu kebaikan, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan itu. Nih, seperti hadir di majelis seperti ini nih. Ini kita lagi mengisi hati kita nih namanya. Tadi kita dengar dari guru kita, Semua itu adalah kebaikan. Tinggal apa yang kita harapkan. Al ilmu bil amal. Ilmu itu sudah kita dapati, lalu kita amalkan. Udah. Kalau kita tidak amalkan, sama juga kita datangkan ilmu, tapi setelah kita dapati, kita biarkan. Nah, yang seperti ini nih, yang tidak mengisi daripada hati yang kosong. Tidak mengisi daripada hati yang kosong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati ini luar biasa. Kenapa? Karena ada satu kehendak yang kita bisa katakan berlawanan dengan nafsu kita. Berlawanan dengan kemauan kita. Bisa jadi. Oleh karena itu ada orang mengatakan, ente ikutin hati ente. Kemana hati ente mau? Ente jangan ikutin nafsu ente. Kan begitu kan? Tapi kalau kita sudah ikuti hati kita, insya Allah di sana akan mendapatkan satu petunjuk. Kenapa? Karena ada kalimat ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati. Siapa? Allah Ta'ala. Sabbit qulubana, tetapkan saya punya hati, sehingga hati kita ini istiqomah istilahnya. Istiqomah. Tapi kalau di situ ada nafsu yang kita ikuti, berarti kita telah menjauhi dari apa yang Allah berikan istilahnya. Karena nafsu ini sudah pasti adalah sesuatu yang dianggap hina. Dianggap hina. Kalau ada seekor anjing yang hina yang disebutnya najis, maka nafsu lebih najis lagi daripada anjing itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi. Jadi hati ini adalah merupakan satu wadah. Tinggal tergantung kita mau isi wadah itu nih apa nih gitu. Insya Allah dengan adanya seperti ini,
kita selalu akan isi wadah itu dengan kebaikan-kebaikan. Bagaimana pengertian kebaikan? Nah, disinilah kita kudu tahu juga pengertian kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya selalu kelihatannya berbuat baik. Kelihatannya nih perbuatan baik, bila mana dilakukan belum tentu mendapatkan kebaikan. Bagaimana pengertiannya? Nih, kalau kita berikan makan makanan, ya, atau berikan satu sajian kepada teman kita, kepada kawan kita, kan baik tuh, baik. Tapi bisa jadi tidak ada kebaikan di dalamnya. Kenapa bisa tidak ada kebaikan di dalamnya? Karena hatinya itu niatnya beda. Di mana tuh niat adanya? Di dalam hati. Niatnya apa nih? Nih seperti guru kita nih siapkan seperti ini. Niatnya yang pertama menjamu tamu. Biar bagaimanapun kita sebagai tamu. Supaya dijadikan sedekah ini. Bila mana kita makan nanti ada pahalanya. Adibu auladakum bil atiyah. Didik anak kita dengan atiyah. Dengan taat. Biar bagaimana kamu sebagai anak seakan-akan begitu. Apapun yang kamu miliki tetap kamu posisinya anak. Kan gitu. Walaupun yang kamu punya itu kamu boleh cari dengan keras keringat. Apa namanya? Peras keringat. Ya enggak? Tetap posisi sebagai anak. Artinya apa? Tidak boleh melupakan orang tua. Kan begitu? Hah? Soalnya sudah banyak orang yang melupakan orang tua sementara orang tuanya masih hidup. Apalagi setelah dia meninggal dunia. Nauzubillah. Makanya ada kalimat al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Artinya dia bikin dasar. Ya elah, namanya juga manusia, lupa mulu. Padahal justru itu jangan selalu dijadikan modal. Modus namanya. Modus. Modal kardus. Jadi justru itu jangan dijadikan sebagai modal. Kenapa? Karena di sini dikatakan kalau lupa itu hanya satu makna, ya udah ketemunya segitu. Tapi kalau dua, kita jadikan lupa ini dua makna, melupakan atau dilupakan, itu pilihan. Kalau kita melupakan, kita akan dilupakan.